Oke, shalom semuanya. Sorry ya, saya tadi sibuk sekali, jadi sampai nggak muncul. Oke, selamat datang semua, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Belum dibuka sudah antri, itu orang-orang yang lapar. Karena firman Tuhan berkata, yang lapar dan haus akan Tuhan, akan firman pasti dipuaskan. Amin. Amin. Nah, sekarang hari ini kan kita belajar tentang akhir zaman dan 666, ya kan. Sebenarnya topik ini tidak dalam rencana karena bulan ini sebenarnya kita membahas tentang Tuhan Yesus. Saya suka membahas sesuatu sampai tuntas, tapi karena ada banyak pertanyaan seputar akhir zaman 666 dan sebagainya, jadi kita lebih baik bahas. Nah, pertama, kita semuanya tahu ya kan kalau angka 6 itu adalah angka manusia karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Kemudian kalau angka 7 adalah angka sempurna. Pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu di hari yang ke-7, Tuhan memandang segala sesuatu sungguh amat baik dan Tuhan memberkati semuanya. Dan angka 7 adalah angka sempurna. Angka 7 adalah angka pengampunan dan sebagainya. Makanya kalau kita ingin hidup kita terus mengalami kesempurnaan, itu kita harus menambahkan angka 1 di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus. Karena angka 1 adalah angka Tuhan. Angka 1 adalah angka ilahi. Jadi kalau 6, angka manusia itu 6 kita ya, 6 ditambah Yesus, maka menjadi 7, yaitu sempurna. Makanya kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, makanya kita bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Karena kita tidak lagi berjalan dengan kemanusiaan kita, tapi kita berjalan dengan keilahian. Kita berjalan dengan supranatural karena ada Allah yang membungkus kita, yang menenggelamkan kita. Kemudian kalau angka 3 itu angka Trinitas. Angka 3 itu angka Trinitas. Kita tidak sedang mempelajari angka-angka semua ya, tetapi yang berkaitan aja. 3 itu angka Tritunggal atau angka Trinitas. 3 itu juga berarti atau penuh. Makanya ada firman Tuhan begini. Kita akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat. Yang ketiga berapa? 100 kali lipat. Penuh. Ya toh? Penuh. Tertinggi. Kemudian firman Tuhan juga berkata di dalam tabernakel Musa ada halaman, ada ruang kudus. Yang ketiga ruang maha kudus. Jadi terbesar, termulia, terkudus, utuh. Kemudian angka yang ketiga juga berbicara tentang, contohnya firman Tuhan berkata begini, kita akan mengetahui kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Yang ketiga selalu yang utuh, 100, sempurna, ruang maha kudus. Itu angka 3. Nah, makanya kalau dikatakan ada angka antikris itu lambangnya adalah angka 6, 6, 6. Sebenarnya menirukan angka ketiga adalah Trinitas. Tetapi kalau 6-nya 3 kali, itu artinya manusia. Manusia itu selalu gagal. Manusia, Adam dan Hawa diciptakan di hari yang ke-6. Dan mereka mengalami kegagalan. Jadi kalau 6 ini jadi manusia yang utuh. Manusia itu waktu itu ingin seperti Allah ya kan, karena terpengaruh dengan iblis. Kamu kalau makan buah pengetahuan ini kamu akan menjadi seperti Allah ya toh. Jadi manusia ini ingin seperti Allah.
Makanya angkanya 666. Dia ingin seperti Allah. Dia ingin benar-benar menyamai Allah. Tetapi kalau yang ketiga ini, angkanya 3 ini adalah 6, maka artinya adalah kegagalannya, kejahatannya, ya kan? Jadi kegagalannya juga utuh, kejahatannya juga utuh, pemberontakannya utuh, semuanya utuh karena 3. Makanya iblis itu 666, antikris itu 666, kejahatannya, pemberontakannya, haus kekuasaannya, kemudian haus penghormatan, semuanya utuh. 666 karena 3. Jadi kita mulai melihat, kalau kita tahu ya, kalau antikris itu bukan roh jahat, ada roh antikris, tapi ada antikris. Kalau di Alkitab, di antikris, dia adalah manusia. Dia manusia, kejahatannya utuh. Antikris adalah manusia yang manunggal dengan iblis, sehingga kejahatannya utuh. Alkitab berkata bahwa iblis adalah bapa segala dusta, dan Alkitab juga berkata bahwa iblis adalah seorang pembunuh manusia. Jadi antikris adalah seorang pembunuh, seseorang yang ingin menyamai Allah, dia penghujat, dia pendusta, haus kekuasaan, haus pujian dan sanjungan, haus akan kekayaan. Dia sangat jahat, dia penuh dengan kebencian, dia penuh pemberontakan kepada Allah, dia lebih jahat dan lebih berani dari setan. Setan itu jahat tapi tidak berani menghujat Allah. Tapi antikris berani menghujat Allah, bahkan berani menghujat di bait Allah. Jadi dia sangat jahat. Nah, kenapa kita mau pelajari ini? Karena ada banyak anak-anak Tuhan ini nggak suka belajar firman. Mereka itu cuma suka itu dengarkan nubuatan dan mimpi. Makanya ada banyak orang Kristen itu yang mental lama sekarang menjadi Kristen, tetapi sebenarnya dia belum sungguh-sungguh bertobat, belum sungguh-sungguh diubahkan cara pikirnya dan cara hidupnya. Kalau dulu dia suka datang ke peramal, sekarang suka untuk datang ke pendeta-pendeta yang memberikan nubuatan. Kalau dulunya suka sekali datang ke dukun-dukun untuk dijampi-jampi lah atau diapakan, sekarang juga seperti itu, cari pendeta-pendeta sakti. Kemudian kalau dulunya suka sekali membaca 1001 mimpi, sekarang yang dikejar itu adalah YouTube yang setiap hari ngomong saya mendapatkan mimpi, saya dapatkan penglihatan. Kita itu harus mengerti keseimbangan. Nubuatan bukan tidak boleh. Tetapi kalau kita tidak ada dasar firman, maka saudara tidak bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Karena segala sesuatu tidak boleh keluar dari Alkitab. Tapi kalau saudara sendiri tidak tahu Alkitab, bagaimana saudara bisa membedakan mana yang benar dan tidak? Saudara, misalnya kita itu tidak tahu tentang mimpi, kita tidak pernah mendapatkan penglihatan. Tetapi saudara itu tahu firman, Roh Kudus itu mudah ngajarin saudara karena semuanya ada di firman. Kemudian sekarang ini misalnya, ada yang saya kemarin hari dengar, ada yang bilang begini, ada seorang yang di YouTube, saya tahu yang dimaksudkan, padahal saya lihat orang ini, saya lihat aja sudah tahu, orang ini paranormal, saudara. Orang itu paranormal, bukan nabi. Dia itu paranormal. Ya saya nggak perlu kasih fotonya siapa dia. Saudara harusnya peka ya, saudara harus belajar. Itu orang itu paranormal atau ahli nujum. Dari setiap perkataannya itu, ya ngutip ayat, tetapi dari perkataan yang lain-lain itu kan kadang orang itu, makanya kalau kita khotbah itu jelas, gitu. Step-stepnya itu jelas, nggak tiba-tiba asal comot ayat sana, comot sini, terus langsung dikira itu benar. Kadang seringkali itu enggak benar. Nah,
Mereka mengatakan begini, yang kalian tadi kemarin sudah disuntik, itu suntikan itu, saya mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa itu adalah 66. Langsung orang langsung ketakutan, berarti yang disuntikan vaksin kemarin adalah 66. Saudara, kalau Tuhan modelnya begitu, jangan ikut Tuhan model begitu. Kalau saya model Tuhan begitu, saya tidak mau ikut. Sudah disuntik, baru ngomong. Kalau itu semuanya 666, ini namanya Tuhan yang nggak tanggung jawab. Ngapain ikut Tuhan model begitu? Kemudian ada lagi yang mengatakan begini, saudara harus lari, pergi ke hutan-hutan, jual rumah, pergi ke hutan. Saudara ada di hutan, antikrisnya belum datang. Padahal antikris memerintah 7 tahun. Misalnya antikrisnya baru muncul 2 tahun depan. 2 tahun saudara sudah menderita di hutan. Gak ada internet, cari makanan susah, gak ada, saudara harus gali sumur sendiri, ya kan gak ada PDAM masuk ke sana, dan sebagainya. Tidak ada listrik di hutan. Saudara mungkin murtad duluan sebelum antikrisnya datang. Maka kita harus belajar Alkitab. Alkitab itu firman Tuhan katakan, aku adalah jalan. Maksudnya apa? Kita itu baru akan menemukan jalan. Ini jalannya ini kemana sih sebenarnya kalau kita baca Alkitab? Kalau enggak, saudara akan dibawa orang aneh-aneh. Nah, kapan sih seharusnya kita melarikan diri ya? Apakah sekarang langsung ke hutan-hutan? Ya, kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Kita itu baru lari. Pertama, ya kalau ada aniaya, saudara lari. Kedua, saudara lari. Kalau di Alkitab nulis, kalau antikrisnya sudah menyatakan diri. Kalau hal ini nggak terjadi, saudara lari, saudara bodoh. Saudara menderita karena kebodohan sendiri. Nggak ada yang ngejar, lari-lari sendiri. Saudara harus lari. Kalau memang ada penganiayaan, ya saudara harus melarikan diri dong. Saudara harus sembunyi. Tapi yang kedua, kalau antikris sudah menyatakan dirinya. Di dalam Matius 24 ayat 15 sampai 22 berkata begini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di rumah, di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu janganlah jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Jadi berdiri di tempat kudus, dia berdiri di sana, kalau di Alkitab berkata bahwa dia akan menghujat Allah, saudara langsung tahu, itu orangnya antikris. Saudara harus melarikan diri. Saudara akan terus lari dari kota ke kota. Dan Alkitab berkata, itu nanti ya, kalau itu dibahas, itu sangat banyak ya, detail. Tapi sekarang saya nggak membahas tentang itunya. Saudara, sebelum sampai seluruh kota-kota saudara itu lewati, saudara, Tuhan Yesus sudah akan datang di sini untuk menghancurkan antikris dan sebagainya. Jadi kita mulai melihat, kalau saat ini, apakah kita harus lari ke hutan-hutan hanya karena vaksin? Saudara itu lari dari apa dan kenapa? Kalau dikatakan, oh vaksin itu antikris, saudara tahu vaksin itu antikris dari mana? Saudara kalau cuma takut, vaksin ini karena saya tidak mau resiko, tidak masalah. Tapi hanya karena vaksin saudara lari. Alkitab berkata sebelum Yesus datang kedua kali,
harus terjadi dulu penuaian terakhir. Harus terjadi dulu hujan akhir. Itu penuaian terakhir. Lawatan terjadi, tuaian terakhir. Itu semuanya banyak orang yang harus dituai. Harus terjadi dulu lawatan di jalan-jalan. Anak-anak akan dipakai Tuhan. Seperti yang dinubuatkan di kitab Yoel. Sekarang sudah terjadi belum? Firman Tuhan berkata, mintalah pekerja. Karena tuaian sangat banyak. Tapi orang-orang Kristennya lari ke hutan-hutan. Apakah ini cocok dengan Alkitab? Terus sudah mau penuaian, ternyata vaksin itu adalah 666. Berarti mereka itu sudah dapat meterai dulu dari setan, dikasih 66 dulu, lalu siapa yang menuai tuaian? Kita, saudara, itu makanya Tuhan itu selalu katakan gini, kenali Tuhan. Penting dalam hidup kita, kenali Tuhan. Kenali hatinya, kenali cara kerjanya, kenali karakternya, kenali cara pikirnya. Kalau saudara kenali Tuhan, saudara itu tahu cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan profesional. Cara kerja Tuhan tidak berantakan. Cara kerja Tuhan dia bertanggung jawab. Karena dia mengasihi, dia bertanggung jawab, apalagi kalau di dalam kita sudah ada darah Yesus dan ada Roh Kudus. Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara. Apalagi kalau misalnya vaksin ini bicara tentang hidup dan mati. Kalau disuntik sampai nggak selamat. Kalau vaksin bisa mengakibatkan orang kehilangan keselamatan, dan Tuhan tidak pernah nulis di Alkitab, jangan ikut Tuhan model begini. Ini masalah keselamatan loh, yang demi keselamatan jiwamu, Tuhan menyerahkan nyawanya. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak menuliskan di dalam Alkitab kalau hal itu mempengaruhi keselamatan jiwamu. Karena segala sesuatu ditulis dengan Tuhan itu sangat jelas, supaya saudara tahu mana yang palsu, mana yang asli. Sama dengan produk-produk yang asli, kayak uang yang asli. Di bank-bank itu yang diajarkan bukan mempelajari uang palsu, tapi yang dia pelajari uang asli. Mereka diberitahu ciri-ciri uang yang asli. Titik. Aslinya itu begini, maka sudah titik. Lek nggak ada yang nggak seperti itu, bukan. Ada yang ngomong begini. Nanti saya kasih ayat-ayatnya ya. Ini contoh-contoh aja. Oke, di Alkitab menulis bahwa tanda 666 akan diberikan di tangan kanan atau di dahi. Kalau Tuhan sudah nulis itu, titik, gak usah ditambah-tambah. Oh, vaksin itu antikris. Itu 666. Loh, Alkitab sudah nulis. Itu di tangan kanan atau di dahi. Tuhan itu kasih petunjuk. Karena Tuhan tahu akan ada banyak penyesatan untuk membingungkan. Terus saya ngomong begini. Terus disuntik itu di mana? Vaksin. Bisa di tangan kanan, bisa di tangan kiri. Betul? Berarti sudah jelas ini bukan yang dimaksud di Alkitab. Apalagi sekarang vaksin bisa diminum, ada yang modelnya tablet, nanti bisa diminum. Terus ada yang bilang begini, pastor siapa tahu, karena iblis sudah tahu. Orang Kristen sudah baca Alkitab, bahwa 666 itu akan ditaruh di tangan kanan atau di dahi. Makanya sekarang disuntikan bisa di tangan kiri. Supaya orang Kristen ketipu. Kalau model begini, berarti sekali lagi, jangan ikut Yesus. Karena Tuhan Yesus ngomong A, iblis bisa membelokkannya. Oh, Yesus sudah nulis nih di Alkitab, bahwa nanti nanti 666 di tangan kanan. Langsung membuat sebuah pergerakan. Kalau gitu, 666 kita buat lewat suntikan. Jangan di kanan-kanan, supaya orang Kristen ketipu. Saudara pikir iblis bisa mengubah atau melawan apa yang ditulis di dalam Alkitab? Kalau Tuhan sudah ngomong A, ya A. Makanya
Kalau kita tahu firman, nggak takut. Karena langsung tahu Tuhan itu ngomong apa. Yang tidak tahu firman dan tidak kenal Allah bisa berpikir seperti itu. Siapa tahu karena iblis melihat bahwa Tuhan sudah menulis di dalam Alkitab bahwa tanda 666 itu nanti akan ditaruh di tangan kanan atau di dahi, maka iblis segera merubah haluan. Sekarang tanda itu tidak di tangan kanan atau di tangan kiri, tetapi dimasukkan di dalam tubuh berupa vaksin, bisa di tangan kiri, bahkan bisa diminum karena vaksin juga ada yang berupa tablet, supaya manusia tertipu. Kalau saudara berpikir seperti ini, saudara berpikir Tuhan bisa ditipu. Tuhan bisa dikalahkan oleh iblis karena nubuatannya digagalkan oleh setan. Saudara harus tahu, ingat tentang Ayub. Pada waktu iblis berkata begini, Tuhan, kamu kan yang memagari Ayub dan semua yang dia miliki. Coba kalau kamu tidak memberikan perlindungan, tidak memberkati dia. Masakan dia tetap mengasihi engkau? Masakan dia tidak menghujat engkau? Ya begitulah kira-kira kata-katanya. Terus Tuhan berkata, oke, semua yang dimilikinya ada di tanganmu. Iblis kalau sudah dibilang semua yang dimiliki ada di tanganmu, dia cuma bisa itu, nggak bisa sentuh Ayub. Waktu dia ngomong lagi, protes lagi sama Tuhan. Tuhan, ya bisa aja dia tetap setia, wong kamu sih melindungi dia. Terus Tuhan bilang begini, sekarang engkau boleh menyentuh tubuhnya, jangan nyawanya. Sekali Tuhan ngomong jangan nyawanya, iblis berusaha bunuh pun tidak akan bisa. Sama dengan sekarang, Alkitab sudah menulis, 666 itu di tangan kanan atau di dahi. Sehingga saudara langsung tahu cara ngeceknya. Nggak bingung, cari mimpi, cari nubuatan. Saudara langsung cek. Tuhan ngomong di Alkitab. Itu di tangan kanan atau di dahi. Tapi ini tidak di kanan-kanan, tidak di dahi. Berarti bukan. Itu cara ngeceknya. Pada waktu Tuhan Yesus lahir. Itu nanti kita belajar di pelajaran tentang mengenal Yesus lebih dalam. Nubuatan-nubuatannya sangat detail. Kalau Yesus lahir meleset satu saja dari nubuatan, kita langsung tahu bukan Yesus. Enggak gini, benar enggak iki Yesus ya, benar enggak dia ya, cari penglihatan tentang Yesus. Enggak usah dipikirin, pokoknya ada yang meleset dari yang ditulis di Alkitab, berarti bukan dia yang dimaksud. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan, ditulis di dalam Alkitab dengan ciri-ciri yang detail. Supaya kita tahu mana yang Mesias asli, mana yang bukan. Mana Yesus, mana yang bukan. Contoh, Yesus nanti harus lahir di Bethlehem. Dia harus lahir dari seorang wanita muda perawan. Bukan perawan tua. Bukan wanita yang sudah menikah. Bukan wanita yang sudah tua. Tapi wanita muda yang perawan. Dia harus keturunan Daud. Dia nanti lahirnya harus di mana? Dia keturunan siapa? Dia harus keturunan Daud. Kalau dia lahir di Bethlehem, tapi kemudian bukan keturunan Daud, sudah jelas bukan dia. Makanya Alkitab itu ditulis dengan detail, tapi nggak semuanya dibuka gamblang. Makanya Alkitab juga disebut harta karun. Saudara kalau lihat di film-film tentang menggali harta karun, itu kan selalu ada petunjuknya. Di sini, kemudian petunjuknya di sini. Karena Alkitab itu ada benang merahnya. Saudara harus baca petunjuknya. Tuhan sudah ngomong A, percayailah Alkitab. Walaupun yang berbicara, dia itu kelihatannya adalah seorang nabi yang terkenal sekalipun. Tetap yang dipercaya Alkitab. Semua filternya Alkitab. Makanya saudara nggak usah bengong. Kemudian ya, saya baca lagi. Dulu juga itu. Ada yang di gereja, ada sebuah gereja ya, itu diumumkan tidak boleh vaksin. Kalau cuma tidak boleh vaksin, karena kita tidak tahu resikonya ke depan, tidak masalah. Kan setiap orang ada yang tidak mau resiko, ya kan? Kayak di Amerika ini, setiap tahun ada yang namanya flu shot.
Dulu ada orang kalau setiap waktu habis suntik, itu setiap tahun suntik. Katanya nanti kecanduan. Saya pernah nyoba suntik dan tidak kecanduan tuh, sekarang nggak suntik juga nggak apa-apa. Setiap tahun itu suntik karena terutama yang kerja di rumah sakit, yang kerja-kerja di umum. Nah, Amerika ini luar biasanya di situ. Kalau dia bekerja berhadapan dengan customer banyak, dia harus flu shot. Kenapa? Supaya dia tidak menularkan penyakit ke customer. Kalau dia seorang perawat, dia kalau batuk-batuk pilek, dia kan menularkan penyakit ke orang yang periksa, ya kan? Makanya mereka harus di flu shot. Nah, kemudian di gereja ini kemudian diumumkan seperti itu, tidak boleh suntik. Pokoknya tidak boleh vaksin. Lebih baik kehilangan pekerjaan daripada vaksin. Oke, kalau itu memang Tuhan berbicara, tidak masalah. Tetapi akhirnya setiap orang menjadi orang-orang yang munafik. Mereka semuanya ngomong, semuanya menuduh, saling menghakimi orang yang suntik. Katanya yang suntik itu tidak punya iman, mereka itu imannya lemah, mereka sekarang pengikut antikris. Tapi yang ngomong ini diam-diam juga akhirnya suntik. Mereka juga vaksin. Akhirnya setiap orang bilang, saya diam-diam, saya tidak berani ngomong karena nanti takut dihakimi. Jadi kita mulai melihat kalau memang nggak mau suntik, nggak masalah. Tapi jadi salah kalau ini disangkut pautkan dengan antikris. Karena akan saling menghakimi, oh yang suntik nggak punya iman. Yang suntik itu, yang terima vaksin nggak punya iman. Yang vaksin ini orangnya nggak rohani. Yang tidak vaksin imannya kuat. Pertama, tapi kemudian harus pergi pulang ke Indonesia. Akhirnya vaksin. Jadi saudara nggak vaksin itu bagus. Karena saudara tidak mau resiko. Resikonya maksudnya ini mungkin obatnya nggak bagus atau ini bagus. Tetapi kalau saudara memang harus vaksin sekalipun, ya berdoa, minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Di dalam darah Yesus itu ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan, ada perlindungan, ada hidup. Tapi nggak usah membawa ke masalah rohani yang kemudian menghakimi orang-orang yang lain. Karena kalau dibilang antikris, jelas bukan. Apalagi kalau berani berkata bahwa orang-orang yang sudah divaksin itu berarti sudah menerima tanda 66 dan mereka semuanya adalah pengikut antikris. Bukankah ini justru menyesatkan banyak orang karena orang-orang yang sudah suntik misalnya mereka merasa bahwa mereka sekarang sudah menjadi pengikut antikris, tidak ada lagi pengampunan. Bukankah mereka akan berpikir, ngapain ikut Tuhan? Toh saya sekarang sudah menerima tanda 666. Jadi saya tidak bisa diampuni lagi, ngapain saya datang ke gereja? Lalu ada lagi yang berbicara, yang sudah terima 666, yang penting minta anugerah supaya bertobat. Ini tambah salah lagi, Alkitab tidak berkata begitu. Oke, kemudian saya baca ya ayatnya ya, ini di sini dijelaskan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kenapa Tuhan itu langsung kasih jelas, bukan cuma pada tangannya. Juga tidak hanya ditulis, mereka akan menerima tanda di tubuhnya. Tapi ditulis dengan spesifik bahwa tanda itu akan ditaruh pada tangan kanannya atau pada dahinya. Karena itu sebagai petunjuk. Itu kayak begini. Kalau kita ini punya misalnya barang bermerek gitu ya, barang bermerek, barang branded, barang yang mahal, apa ya? Saya nggak punya barang branded. Misalnya jam tangan. Udah dikasih tahu, misalnya ada nomor serinya itu harus A. Kemudian ada ininya. Itu adalah petunjuk. Ini loh yang asli, ini loh 66 yang asli, supaya kita tidak bingung. Jadi Tuhan itu selalu memberikan petunjuk dengan jelas
tapi simple, nggak usah panjang lebar. Makanya perlu ketekunan untuk baca. Langsung kita dikasih tahu petunjuknya. Kemudian iman, kita itu harus punya iman, itu harus dasarnya firman. Iman itu nggak melayang, tapi iman itu berdiri atas firman. Makanya kalau ada orang mengatakan yang vaksin adalah orang yang tidak punya iman. Loh, tidak punya iman kemana? Kecuali ada perintah, tidak boleh terima vaksin, terus saudara vaksin, itu namanya nggak punya iman. Tapi perintahnya kan nggak ada. Jadi kalau saudara vaksin atau tidak, bukan masalah nggak punya iman. Kita mulai melihat, misalnya begini. Sebenarnya 666 itu belum ada. Nanti saya jelasin kapan itu akan ada. 666 belum ada. Tapi semua sudah digembar-gemborin. Vaksin adalah 66. Dulu saya masih remaja. Dulu juga sudah dibilang, jangan pakai ATM. ATM itu antikris. Nggak tahu saudara dulu pernah ngalami apa enggak. Kemudian barcode itu antikris. Kemudian jangan membeli produk ini antikris. Semua antikris. ATM itu antikris. Karena ATM ada chipnya, kita juga dilarang untuk memakai komputer. Karena katanya komputer itu adalah antikris. Sebenarnya itu kan tipuan iblis, supaya gereja tidak memakai teknologi. Padahal teknologi Tuhan sediakan untuk mendukung pelayanan. Walaupun pada akhirnya antikris pun juga akan memakai teknologi. Tetapi iblis itu tidak pernah punya ide. Dia bukan kreator, tetapi dia hanya penjiplak. Semua ide datangnya dari Tuhan, termasuk teknologi. Tuhan menciptakan teknologi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi iblis mengambilnya untuk kejahatan. Kemudian dari saya masih remaja, saya waktu itu CSD, itu sudah banyak isu bahwa Tuhan mau datang. Saya sampai nggak niat sekolah. Nah ini kan, jadi salah kan? Karena cuma dibilang Tuhan mau datang. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya nggak pengen sekolah. Bagi saya lebih baik saya banyak berdoa supaya terangkat. Kemudian saya mulai SMP, ada isu lagi. Waktu SMA ada isu lagi begitu. Akhirnya saya mulai sadar. Yang saya pentingkan bukan kapan Tuhan datang. Yang saya pentingkan bagaimana hidup saya benar. Saya punya kehidupan yang bermanfaat untuk kerajaan Allah. Karena waktu Tuhan datang harus didapati kita sedang bekerja. Saudara harus mendengarkan syarat untuk bisa di-rapture di khotbah saya di YouTube. Ada 5 hal. Jaga api, jaga minyak, jaga pakaian, harus berbuah. Dan jaga iman. Jadi kita tetap berbuah dan tetap bekerja, pelayanan. Lah kalau yang lari-lari ke hutan untuk sembunyi, dia dalam keadaan tidak bekerja. Nah, kemudian ada yang berkata begini juga. Bagaimana kalau nanti kita diam-diam, tiba-tiba disuntik, dikasih chip, atau dikasih 666. Sekali lagi, Tuhan itu Allah yang adil. Makanya nanti di akhir zaman pun ada namanya pengadilan, penghakiman terakhir. Di situ saudara bisa protes. Dan Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Kesalahan-kesalahan akan disingkapkan. Sehingga semua orang tahu. Semua karena memang salah saya. Tapi dikasih kesempatan protes. Makanya dinamakan pengadilan. Penghakiman terakhir. Makanya kalau saudara kemudian diam-diam nih sakit ke rumah sakit, tiba-tiba disuntik atau tiba-tiba dikasih chip, misalnya 66 itu chip, kasih chip, saudara tidak tahu, bangun-bangun sudah ada 66 di tubuh saudara, langsung saudara dianggap orang murtad. Itu namanya Tuhan gak tanggung jawab. Karena murtad itu artinya mulut kita yang menolak
mulut kita sendiri yang mengatakan bahwa kita menolak Yesus, menghujat, dan atau menyangkal iman kita. Kita yang memutuskan dan memilih untuk menyangkal Yesus. Makanya kalau orang Kristen ini mati, ya kan? Mau dikuburkan cara Muslim lah, cara Buddha lah, mau cara Hindu lah, nggak pengaruh. Karena yang pengaruh membawa keselamatan iman dia. Orang Kristen misalnya lagi tidur, diam-diam kemudian disembayangin, dibuat mabuk misalnya. Ini kan bayangannya orang-orang, dibuat mabuk. Kemudian ternyata disuruh baca syahadat misalnya. Apa gitu ya, saya nggak tahu ya. Kan katanya kalau baca itu langsung jadi Islam ya kan. Terus kemudian orang itu dibuat mabuk, kemudian disuruh baca itu supaya jadi Islam. Apakah kemudian di mata Tuhan dia langsung jadi Islam? Loh ya enggak, karena itu bukan keluar dari hatinya. Karena orang tadi membaca syahadat dalam keadaan dia tidak sadar. Kan tadi dibuat mabuk misalnya. Makanya penghakiman Tuhan terhadap orang waras dan orang gila berbeda karena Tuhan itu adil. Tuhan itu kalau melakukan sesuatu itu teratur, jelas. Tuhan akan memberikan petunjuk dengan jelas. Dan Tuhan itu memberikan batasan-batasan untuk iblis bekerja. Dan iblis tidak akan bisa melewati batasannya yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau sudah Tuhan katakan 666 itu hanya akan dipasang di tangan kanan atau di dahi, maka iblis berusaha gimana pun untuk ada di tangan kiri tidak akan berhasil. Karena itu yang sudah ditetapkan Tuhan. Contohnya ya tadi, waktu Ayub saya tadi ceritakan, kalau Tuhan sudah katakan kamu hanya bisa berkuasa atas hartanya, maka dia hanya bisa mengambil harta, tidak bisa hal-hal yang lain. Kemudian juga kita ingat tentang Nabi Bileam. Bileam itu sangat pengen ngutuki Israel. Tetapi Tuhan mengubah lidahnya sehingga yang keluar adalah kata-kata berkat. Karena tidak ada yang bisa terjadi di luar yang Tuhan tetapkan. Makanya saya pernah di khotbah saya juga tentang apakah segala sesuatu ditetapkan Tuhan atau pilihan. Kalau semua yang ditulis di Alkitab berarti itu sudah ketetapan. Sudah ditetapkan. Kita harus tahu, sudah ditetapkan, makanya saudara aman. Karena sudah ditetapkan A, saudara nggak perlu bingung. Ketetapannya A. Kalau dikatakan antikris itu 3,5 tahun, sudah titik, nggak usah membayangkan. Siapa tahu meleset jadi 5 tahun, siapa tahu jadi 4 tahun, nggak bisa. Karena kalau sampai bisa, berarti Tuhan nggak bisa dipercaya. Justru karena Tuhan bisa dipercaya, kata-katanya kita bisa percayai 100% dan kita bisa tidur dengan aman. Kalau Tuhan katakan 3,5, berarti 3,5. Bahkan kalau saudara nanti misalnya ada yang nggak rapture, saudara bisa hitung 3,5 tahun. Sabar. Karena kalau Tuhan sudah ngomong 3,5 tahun, pasti 3,5 tahun tepat. Bahkan waktu Tuhan katakan waktu Ayub menang, Ayub diberkati 2 kali lipat. Kalau saudara baca, benar-benar persis 2 kali lipat. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau tadinya dombanya itu misalnya ada 14, maka 2 kali lipat, ya 2 kali lipat. 14 jadi 28. Tidak jadi 29, tidak 27. Tepat 28. Kalau tadi dia punya domba 3.200. Jadinya tepat 2 kali lipat. Jadi 6.400. Jadi kenapa? Karena kalau Tuhan bicara tepat. Waktu Tuhan katakan Israel akan diperbudak selama sekian ratus tahun, selama 400 tahun, maka 400 tepat mereka keluar dari Mesir. Maka kalau Tuhan katakan 666 itu ditaruh di tangan kanan atau di dahi, kalau di luar itu saudara langsung tahu, bukan. Kalau Alkitab sudah nulis 666 baru muncul waktu antikris memerintah. Kalau antikrisnya belum nyatakan dirinya,
Yang lain-lain itu bukan 666, percayalah. Justru iblis menipunya dengan cara seakan-akan 66 sudah keluar. Semua orang ketakutan, anak-anak Tuhan, kemudian menolak vaksin sehingga kehilangan pekerjaan. Yang seharusnya ini persiapan masa tuayan, ada yang lari ke hutan, ada yang kehilangan pekerjaan, semua sibuk dengan permasalahannya diri sendiri. Padahal ini masalah sedang yang kita hadapi adalah bagaimana penuaian. Karena iblis membelokkan, kecuali memang dapat rema dari Tuhan, terserah, kita tidak tahu. Karena setiap orang bisa berbeda. Karena ada orang yang ternyata tidak tahu bahwa dia punya sakit tertentu dan tidak boleh menerima vaksin. Sehingga Tuhan berbicara secara pribadi kepada dia untuk tidak menerima vaksin. Tapi kalau Tuhan yang suruh, pasti dia yang akan memberi jalan keluar. Kalau Tuhan tidak suruh saudara, ya tidak perlu ikut-ikut. Terus kapan sebenarnya tanda 666 itu akan diberikan? Kita baca dulu ya. Kita akan melanjutkan di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe.